Kali ini gue akan menceritakan sebuah film romantis yang super kocak, yang menceritakan seorang wanita bertemu dengan seorang pria misterius di dalam pesawat. Saat pesawat mengalami turbulensi, wanita itu secara random mengeluarkan keluh kesah hidupnya kepada pria misterius tersebut. Pada suatu hari, wanita itu datang kerja dan ternyata pria misterius itu adalah CEO dari perusahaannya. Kira-kira apa yang terjadi sama mbak-mbak yang asal curhat tadi? Bersama gue Gandhi, let's go. Suatu pagi di Chicago terlihat ada seorang wanita bernama Emma sedang menghadiri rapat yang sangat penting. Emma merupakan seorang agen pemasaran di sebuah perusahaan makanan organik. Selama rapat berlangsung, Emma hanya bisa ngangong-ngangong doang saat mendengarkan penjelasan dari kliennya. Dan ketika tiba gilirannya untuk mempresentasikan produk dari perusahaannya, Emma nggak sengaja melakukan kekacauan hingga membuatnya pulang ke New York dengan tangan kosong, dan atas kejadian Emma ingin sekali rasanya pindah ke planet lain. Namun karena Emma butuh sesuap nasi untuk bertahan di tengah kerasnya hidup, mau nggak mau ia harus kembali, nggak peduli separah apa atasannya nanti. Ketika pulang, ada seorang pramugari yang baik hati menawarkan Emma untuk duduk di kursi first class. Gak mau menyia-nyiakan kesempatan, Emma langsung menerimanya. Dan saat sedang happy menikmati fasilitas sebagai penumpang kelas atas, pesawatnya itu tiba-tiba turbulensi. Emma yang mengira akan meninggoy segera membeberkan segala aib dan unek-uneknya selama hidup pada seorang pria asing yang ada di sampingnya. Bahkan curhatan Emma itu merembet sampai ke hubungan asmaranya, di mana dirinya terus berpura-pura menyukai apapun yang pacarnya sukai. Di tengah curhatan Emma yang gak ada habisnya itu, si pria asing memberitahu Emma kalau pesawatnya berhasil mendarat dengan selamat. Emma yang malu sendiri karena nyerocos terus, akhirnya bergegas pergi meninggalkan pesawat itu. Rupanya Emma sudah dijemput dengan pacarnya yang bernama Connor. Melihat betapa ketakutannya Emma, Connor pun memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu tinggal bersama. Mendengar kabar itu, Emma lantas menangis sekencang-kencangnya. Keesokan harinya, Emma pergi ke kantor bersama dengan teman yang bernama Casey. Dan sesampainya di kantor, Emma dikejutkan dengan semua orang yang sedang sibuk bersih-bersih. Rupanya itu semua dilakukan untuk menyambut kedatangan CEO baru mereka, yang bernama Jack Harper. Sewaktu sedang tiba, si Jack atasannya yang bernama Sibyl memanggil Emma dengan lantangnya. Tentu saja itu membuat Emma ketakutan setengah mati. Dalam hati Emma hanya bisa berharap kalau hari ini bukanlah hari terakhir bekerja. Dan meski kena semprotan habis-habisan, untungnya Sibyl masih bisa bermurah hati memberikan Emma kesempatan. Namun Sibyl memperingati Emma dengan keras jika Emma sampai bikin kekacauan lagi, dia nggak akan segan-segan mendepak Emma dari pekerjaannya. Nggak berselang lama, Jack pun datang ke kantor. Dan betapa kagetnya Emma saat mengetahui kalau Jack ternyata adalah pria asing di pesawat waktu itu. Emma lalu buru-buru menutupi wajahnya. Sialnya, Sibyl malah terang-terangan menunjukkan wajah Emma di depan muka CEO barunya. Emma yang ingin marah hanya bisa istighfar. Emma kemudian semakin ketar-ketir saat Jack mulai membuka satu persatu curhatannya mengenai betapa buruknya fasilitas kantor dan rekan kerjanya karena takut akan ditendang dari pekerjaannya. Emma lalu menemui Jack di ruang kerjanya. Ia meminta Jack untuk memecatnya dan melupakan semua omongannya waktu di pesawat itu. Dan tanpa banyak basa-basi, Jack mengabulkan permintaan Emma. Karena bagaimanapun berkeluh kesah dan curhat itu bukanlah sebuah dosa. Jack kemudian meminta Emma untuk gak bilang siapa-siapa kalau dirinya pernah ke Chicago. Dan dengan spontan Emma pun bersumpah akan menjaga rahasia Jack seumur hidupnya.
Dan sepulang kerja Emma segera menceritakan semua kejadian aneh yang berturut-turut menimpa dirinya itu. Dia bercerita kepada dua teman kontrakannya yang bernama Lizzie dan juga Gemma. Emma juga bercerita tentang perasaan kosong yang ia rasakan saat menghabiskan waktu bersama dengan Connor. Emma seketika ragu dengan keputusannya yang mau begitu aja tinggal bersama Connor. Keesokan harinya saat semua rekan kerjanya mencari muka di depan Jack, Emma justru mati-matian menghindari bertatap muka dengan Jack. Kalau perlu Emma ingin Jack pergi dan gak usah lagi kembali ke kantornya. Meski Jack berjanji akan menyimpan rahasia, tetap saja Emma merasa was-was. Di tengah kekesalannya itu, tiba-tiba datanglah Casey yang memberikan kode untuk melipir meminum kopi. Jack yang mengetahui arti di balik kode itu langsung mengizinkan Emma untuk pergi bersama dengan Casey. Seusai ngopi bareng dengan Casey, Emma lagi dan lagi bertemu dengan Jack. Emma segera menenangkan dirinya dengan stay cool di depannya Jack. Namun sayang semua buyar saat Connor datang. Ketika Jack buka suara kalau dirinya telah mengetahui hubungan mereka, Connor buru-buru menjelaskan kalau hubungan pribadi mereka tidak akan sampai mengganggu pekerjaan. Lalu mereka bertiga bersama-sama pergi ke rapat. Di tengah rapat, Emma memberikan usulan agar mengubah target usia pemasaran Panda Badge karena sepengetahuan Emma, Panda Badge itu lebih diminati oleh para lansia ketimbang anak-anak milenial. Namun usulan Emma itu malah dianggap sebuah lelucon yang gak masuk akal. Emma yang gak mudah putus asa akhirnya membujuk penanggung jawab Panda Badge untuk memberikan dirinya sedikit anggaran pemasaran. Hal itu emang lakukan agar bisa membuktikan kalau usulannya bukanlah sekedar omong kosong. Selesai rapat, Emma pun ngajakin Connor ketemuan di gudang. Emma ingin memastikan apakah hubungannya yang hambar itu terjadi karena dirinya sedang bosan atau memang sudah tidak ada rasa di antara mereka berdua. Dan setelah dibicarakan dengan cukup alot, Emma pun sadar kalau perasaannya untuk Connor sudah hilang. Dan detik itu juga Emma dan Connor pun putus. Dengan cepat kabar putusnya Emma dan Connor itu menyebar luas sampai ke telinga Jack. Jack yang sudah menaruh hati sejak pandangan pertama lalu mengajak Emma makan malam. Dan dengan senang hati Emma menerima ajakan itu. This is amazing. Malamnya Emma dan Jack akhirnya makan malam ala kadarnya di sebuah tepi sungai. Hal itu terjadi dikarenakan Emma lupa jalan menuju resto favoritnya. Walaupun begitu, mereka masih bisa menikmati momen berduaan dengan mesra. Bahkan Jack menghabiskan malam bersama Emma dengan perasaan gejolak cinta yang membara. Sejak saat itu, hari demi hari mereka lalui dengan kebersamaan yang kian hari kian erat. Bersama dengan Jack, Emma gak perlu lagi takut menjadi dirinya sendiri. Emma sadar sebelum menyayangi orang lain, ia harus bisa lebih dulu menyayangi dirinya sendiri. Walau masih banyak hal yang gak Emma tahu tentang Jack, tetapi Emma yakin kalau Jack yang mencintainya dengan tulus itu gak akan mungkin menyimpan rahasia busuk. Namun semuanya runtuh tercerai-berai saat Emma menyaksikan Jack secara spontan mengungkapkan satu persatu aibnya di depan TV yang disiarkan secara live. Meski Jack tidak menyebutkan nama, tetapi seisi kantor tahu kalau gadis jalanan yang membuat Jack lepek-lepek itu adalah Emma. Tentu saja hal itu membuat Emma kesal. Kini ia merasa sama sekali tidak ada harga dirinya lagi. Bahkan semuanya mengolok-olok Emma, seakan-akan Emma adalah wanita gampangan. Emma yang udah nggak sanggup lagi hanya bisa menangis. Ia menceritakan kejadian yang memilukan itu kepada Lizzie dan juga Kemal. Dan ketika Jack nelpon Emma dengan sekuat tenaga mengatakan kalau dia tidak akan pernah lagi mau bertemu dan berbicara dengannya. Gak terima melihat sahabatnya hancur, Gemma lantas menyarankan Emma untuk membalas perbuatan Jack yang telah mempermalukannya di depan banyak orang.
Lizzie mengatakan hanya ada satu cara untuk menghancurkan orang lain, yaitu membongkar rahasianya. Sayangnya tidak ada satupun yang Emma ketahui tentang kehidupan pribadinya, dan saat itulah Emma baru menyadari bahwa perasaannya selama ini hanyalah bertepuk sebelah tangan. Keesokan harinya, saat Emma sedang menata hatinya dengan menumpahkan segala isi hatinya ke Casey, Jack tiba-tiba datang. Mau gak mau, Casey memberikan mereka ruang untuk berbicara dari hati ke hati. Jack lalu meminta maaf pada Emma, namun Emma yang udah terlanjur sakit hati gak bisa memaafkan Jack begitu saja. Selain sudah mempermalukannya, Jack juga mengingkari janjinya untuk menjaga rahasia Emma seumur hidupnya. Emma juga mengungkit kelakuan Jack yang sama sekali gak terbuka padanya, dan ketika Jack tetap bungkam tentang alasannya pergi ke Chicago, saat itulah Emma tahu kalau dirinya sama sekali gak ada artinya di hidupnya Jack. Di rumah, Gemma yang gak tega melihat betapa kacaunya perasaan Emma, laki-laki menyarankan sahabatnya itu untuk menghancurkan Jack tanpa ampun. Kali ini Gemma bersedia membantu Emma dengan mengundang jurnalis yang siap membongkar kebusukan Jack tentang Chicago. Namun Emma menolaknya. Keesokan harinya pada rapat pemasaran, Sibyl memberikan selamat pada Nick karena telah berhasil meningkatkan penjualan Panda Badge dengan memasang iklan di majalah lansia. Emma yang gak terima idenya itu diaku-aku orang lain itu langsung protes. Atas keberhasilannya, Emma pun menagih janji Sibyl yang akan memberikan dirinya promosi untuk naik jabatan. Sibyl lalu menyetujuinya dan menguatkan Emma, bahkan segala cemooh yang Emma terima sekarang bukanlah sebagai penghalang untuk dirinya melesat menuju ke depan. Sepulang dari kerja, Emma bergegas pergi menonton pertunjukan seni Lacey, dan tanpa diduga Jack ternyata datang juga ke sana. Tanpa banyak omong, Jack akhirnya menceritakan semuanya. Rupanya Jack ke Chicago ingin menemui anak kakaknya yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Jack sengaja merahasiakan karena nggak ingin kehidupan keponakannya itu sampai terekspos ke media. Begitu tahu dengan kebenarannya, Emma pun memaafkan Jack. Jack pun meminta Emma untuk ikut merahasiakan tentang semua itu. Namun gak berselang lama, hubungan yang baru berdamai itu dalam sekejap harus kembali mengalami kekacauan. Saat Gemma datang bersama reporter yang siap mengupas tuntas rahasia Jack tentang Chicago, Jack nggak habis pikir kalau Emma mau menukarkan rahasianya itu demi segepok cuan. Jack yang kecewa langsung pergi meninggalkan Emma. Jack kemudian memutuskan untuk kembali ke Chicago. Emma yang mengetahui itu tentu saja menghalang-halangi kepergian Jack. Selama ini Emma memang lebih sering mendengarkan kata orang lain sampai lupa untuk mendengarkan kata hatinya sendiri. Tapi kali ini itu semua tidak akan terjadi lagi karena Emma akan mendengarkan kata hatinya. Ia ingin Jack tahu kalau kehadirannya itu telah membuat Emma percaya bahwa dirinya bisa dicintai hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Lagi pula, Emma tidak akan pernah bisa membongkar rahasia dari orang yang dia sayangi dengan penuh kasih itu. Melihat Jack terus diam, Emma lantas pergi ke bangkunya yang ada di kelas ekonomi. Gak berselang lama, Jack menghampiri Emma dan membeberkan segala rahasianya. Mulai saat itu si Jack berjanji bahwa tidak akan ada lagi rahasia di antara mereka berdua. Sekian cerita tidur hari ini. Gue Gandhi, saudara Afuk, pamit undur diri.